Anda menyaksikan NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita akan membahas arah reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini dengan para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Komisi 2 Jajuli Juwaini dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayadi Hanan. Pak Jajuli, Pak Jayadi, Assalamualaikum. Sehat ya Bapak-Bapak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Pak Jajuli, sebagai salah satu partai koalisi pendukung pemerintah PKS, apa respons Anda melihat perombakan kabinet hari ini? Yang pertama, semua kita tahu bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden tentunya. Kemudian yang kedua, saya harus ucapin selamat sama yang dilantik-lantik ini. Nah, yang ketiga baru saya punya harapan bahwa para kabinet yang baru dilantik maupun yang lama sudah dilantik ini, yang paling penting itu mereka harus memahami tentang apa yang dimaksud dan dimau oleh Bapak Presiden. Jangan sampai nanti Pak Presiden bicara kemana, menteri ini jalannya kemana. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tidak nyambung nanti. Ini kan banyak di sini poin kritikalnya ketika banyak menteri-menteri yang dianggap kurang memahami apa yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, karena itu ini yang harus menjadi fokus dari para menteri kabinet, baik yang lama dilantik maupun yang baru dilantik ini. Kemudian yang kedua, para menteri kabinet ini harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri, harus melakukan pembelajaran yang cepat. Tidak ada lagi butuh waktu-waktu untuk adaptasi segala macam. Mereka diangkat ini kan sudah dianggapnya sudah memiliki kemampuan. Jadi kalau merasa ada yang belum paham, cepat dia belajar, jangan sampai berlarut-larut. Karena ini akan menghambat realisasi program-program yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo, yang secara umum kita lihat Pak Presiden Prabowo ini kan punya visi misi yang cukup bagus sekali, ketegasan yang cukup bagus, kemudian juga mau mendengar dan merespon masyarakat itu cukup bagus, banyak regulasi atau keputusan dan kebijakan yang dirubah oleh Pak Presiden ketika mendapat masukan-masukan dari publik, dari masyarakat. Nah, karena itu menterinya ini harus belajar cepat. Dia harus memahami apa yang ditugaskan, apa tupoksinya. Kemudian yang ketiga, harus bersinergi antara satu kementerian dengan lembaga, termasuk juga dengan lembaga-lembaga seperti DPR. Supaya semua itu, program-program itu secara terintegrasi dipahami oleh semua pihak, oleh stakeholder yang harusnya memahami, kemudian bisa diimplementasikan secara baik dan benar. Oke, jadi belajar cepat, adaptasi cepat agar bisa mengikuti apa yang Presiden inginkan ya. Tapi mungkin bisa terjadi ini Pak Jajuli, karena kan pos-pos strategis ini diisi oleh orang-orang dekat Prabowo. Tentunya koordinasi juga akan lebih mudah dan lebih solid. Mudah-mudahan dengan kedekatan orang-orang yang diangkat ini dengan Pak Presiden begitu bagus, itu juga akan membantu kelancaran berkomunikasi antara Pak Presiden dengan para pembantunya. Apalagi kalau dianggap sudah dekat secara psikologis, tentu kan juga sudah memahami Pak Presiden. Apa bicara Pak Presiden, mereka bisa langsung mengerti dan memahami, kemudian bisa melaksanakan secara real di lapangan. Baik, Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat perombakan kabinet yang terjadi hari ini? Apakah hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau ini untuk mengakselerasi ya mungkin ya program-program unggulan Pak Presiden, atau mungkin ada alasan lain mungkin terkait dengan hal-hal yang lebih politis? Iya, ini lanjutan dari reshuffle jilid 2A kemarin ya. Ini jilid 2B nih. Kan di jilid 1 bulan Maret apa April ya, mengganti Menteri Pendidikan Tinggi. Di jilid 2A kemarin, lalu ini jilid 2B. Nah, jilid 2B ini pertama melanjutkan reshuffle kemarin. Yang kedua, ada beberapa pos baru yang di reshuffle oleh Presiden.
Nah, baik yang 2A maupun 2B sekarang menurut saya itu memang salah satu yang menonjol adalah respon presiden terhadap tuntutan masyarakat yang mengemuka secara sangat keras pada protes atau demo besar akhir Agustus awal September lalu gitu. Kan yang dijadikan tuntutan masyarakat itu kan pertama soal ekonomi ya. Nah, itu dijawab antara lain dengan pergantian Menteri Keuangan. Yang kedua ada soal-soal yang terkait dengan keamanan. Nah, itu dijawab dengan Menko Polhukam yang diganti. Yang ketiga itu terkait dengan isu-isu yang menerpa pejabat negara termasuk DPR. Soal tunjangan, soal gaya hidup dan sebagainya. Itu kan kemarin sudah juga dilakukan respon terhadap itu melalui pergantian sejumlah menteri yang dianggap bermasalah seperti Budi Ari atau Abdul Qadir Karding dan sebagainya. Nah, kali ini saya kira yang 2B ini yang juga menonjol adalah pertama melanjutkan respon terhadap tuntutan masyarakat, Presiden membentuk struktur baru atau yang disebut dengan penasihat khusus bidang Kamtibmas dan reformasi Polri ya. Iya. Kan itu salah satu tuntutan Ahmad masyarakat Doviri kemarin adalah reformasi Polri memang. Tapi tampaknya ini tidak maksimal responnya karena kan tuntutan reformasi Polri itu dalam berbagai diskusi dan tuntutan masyarakat itu adalah dimulai dengan pergantian Kapolri. Tampaknya itu belum bisa dilakukan oleh Presiden atau tidak bisa dilakukan Presiden saat ini sehingga kemudian komprominya adalah dengan struktur baru itu. Ya, itu jadi dengan kata lain dia tetap merespon tuntutan masyarakat itu. Yang kedua yang kali ini yang menonjol adalah tampaknya Presiden fokus untuk memperbaiki sistem komunikasi internal maupun kepada publik. Ya. Nah itu kan terlihat dari kan komunikasi itu ada di 3 level kalau kabinet itu. Satu di level kepresidenan. Nah ini ada Pak Prasetyo Hadi ya. Kemudian ada di level pemerintahan secara umum. Kali ini lebih dikelola nanti oleh Badan Komunikasi Presiden yang diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Dan yang ketiga adalah evaluasi terhadap program-program pemerintahan di departemen punya unggul secara umum yang berada di bawah KSP. Diisi sekarang oleh Kodari yang memang perannya selama ini lebih banyak seperti komunikator pemerintah ya, terutama untuk menghadapi kritikan-kritikan terhadap program-program pemerintah. Itu bagian Pak Kodari itu. Nah, jadi tampaknya Presiden memandang bahwa ada problem komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik yang perlu di-tackle, diperbaiki segera. Karena itu kemudian ada 3 line komunikasi yang sekarang muncul. Lewat Pak Angga Raka Prabowo, lewat KSP Mas Kodari, dan lewat yang selama ini sudah ada, lewat lembaga kepresidenan yaitu Mas Pras. Iya. Apakah ini akan efektif atau tidak, nanti harus kita lihat beberapa bulan ke depan ya. Tetapi paling tidak dengan ditunjuknya Angga Raka Prabowo, itu harusnya bisa memperbaiki apa yang disinyalir selama ini, bahwa ada problem komunikasi di internal, terutama antara PCO sama lembaga kepresidenan. Ya. Nah sekarang harusnya Mas Rangga Prabowo itu tidak punya masalah itu karena dia orang dekat Presiden sejak 2008. Dia menjadi kader Gerindra sejak 2008, pernah jadi sekretaris Pak Prabowo sejak 2014-2017, seingat saya, sekretaris pribadi ya. Pernah juga menjadi kepala komunikasi media atau tim media kampanye, dan barusan sebelum ditunjuk kepala BKP Badan Komunikasi Pemerintah itu, dia adalah wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi itu. Okay. Jadi dari segi komunikasi itu, yang juga menarik adalah adanya penambahan wakil kepala BGN. Iya. Nah ini juga tampak menonjol komunikasinya juga, yaitu ditunjuknya Bu Nani, Ibu Nani, Nani yang juga mantan jurnalis kan? Iya.
Backgroundnya media mungkin, komunikasi. iya, jadi dia juga simbol dari keinginan presiden untuk memperbaiki komunikasi yang terkait langsung dengan program prioritas pemerintah atau presiden, MBG dalam hal ini. Apalagi MBG kan program yang sangat besar, Ya. melibatkan sangat banyak orang, dan seringkali muncul berita-berita yang tak baik. Keracunan. Ada orang keracunan, Ya. ada orang yang macam-macam lah beritanya. Selain juga targetnya masih lemah sekali kan. Seingat saya pada akhir Juli itu seharusnya target MBG itu sudah mencapai 20 juta orang penerima. Tapi data-data yang ada, ini saya kumpulkan dari beberapa laporan, data-data yang ada pada bulan Juli itu baru tercapai 7-8 juta orang, ya kan? Target 20 juta orang di Juli nggak tercapai. Katanya akhir tahun harus mencapai sampai 80 juta orang. Nah itu berat itu untuk mencapainya, ya. Apalagi untuk mencapai target yang berikutnya di tahun 2026 yang memakan biaya yang sangat besar, ratusan triliun. Jadi yang Pak Presiden inginkan adalah memperbaiki komunikasi ya, baik itu di internal lintas kementerian dan lembaganya, dan juga ke publik begitu ya Pak Jayadi ya. Kalau misalnya kita cermati sedikit ya, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini juga merangkap jabatan sebagai Wamenkomdigi. Apakah ini tidak akan seperti tumpang tindih ataupun apakah tidak artinya lebih baik memilih satu profesional yang bisa fokus ya, karena memang kan yang diinginkan adalah perbaikan komunikasi. Iya. Ya itu yang harus kita tunggu ke depan. Apakah akan ada reshuffle baru mengganti Wamenkomdigi misalnya? Termasuk apakah akan ada reshuffle jilid 2C yaitu BUMN? Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Wamen sama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah itu mestinya tugasnya beda kan? Kalau Wamen kan dia berkaitan langsung dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan kan? Iya. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah kan dia selain mengkoordinasi informasi dan pola komunikasi internal pemerintah maupun kepada publik, baik itu komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik, dia juga berperan sebagai juru bicara pemerintah kan, juru bicara atau koordinator juru bicara pemerintah, tidak langsung terkait dengan pembuatan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Nah, apakah dua tugas berat itu bisa dikelola oleh satu orang? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Mestinya saya kira dipisah itu, mestinya. Agar bisa fokus ya. Oke, Pak Jajuli. Ya, apalagi kan sudah banyak banget orangnya, personilnya. Ngapain dirangkap-rangkap kan? Oke, Pak Jajuli. Kalau misalnya Anda melihat, apakah ini salah satu bentuk strategi Bapak Presiden dalam menata ulang peta politik yang ada dalam tubuh kabinetnya? Karena sejauh ini kan ada banyak sekali nih kepentingan, tarik ulur, saling tarik menarik. Yang artinya ini adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dibandingkan adalah untuk pemenuhan kebutuhan teknis kerja, Pak. Saya kira bisa dua-duanya, ya. Tetapi kan kepemimpinan Pak Prabowo ini kan secara personal, beliau ini kan memiliki leadership yang cukup bagus menurut saya. Tetapi leadership yang cukup bagus, program-program yang cukup bagus ini kan sebenarnya harus mematahkan seluruh kepentingan-kepentingan politik sebenarnya. Kalau menteri-menterinya ini, para pembantunya ini paham. Saya setuju dengan Bang Jayadi ini. Ada persoalan yang paling mendasar itu adalah tentang komunikasi, baik komunikasi di dalam tadi disebutkan, saya 1000% mendukung, maupun keluar ya. Program-program pemerintah yang bagus itu tidak diterima oleh publik, dipahami oleh publik secara bagus, karena ada persoalan-persoalan komunikasi yang tidak bagus. Kemudian tidak ada irama yang baik. Jadi komunikasi ini tidak ada yang mengorkestrasi secara baik. Sehingga terkesan bahwa memang pemerintah ini nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu yang dikesan oleh masyarakat. Akibat disebabkan dari tidak kurang bagusnya cara berkomunikasi, terutama yang saya sorot itu adalah kepada
publik, kepada masyarakat umum. Padahal presidennya itu cukup bagus, yang dicanangkan oleh presiden itu cukup bagus, yang diinginkan oleh presiden itu cukup bagus. Nah, kemudian ini menteri-menteri baik dari partai politik maupun dari non partai politik, sebaiknya menteri-menteri ini jangan jadi beban Pak Presiden, jangan membebani Pak Presiden. Artinya? Apa yang dimaksud dengan jangan membebani Pak Presiden ini? Pertama, perilaku. Dari segi perilaku, ya, jangan sampai perilaku para pembantu presiden ini ada yang melukai perasaan masyarakat, mengecewakan masyarakat. Ini kan jadi beban Pak Presiden. Termasuk juga statement-statementnya. Jangan blunder. Kan pernah juga, ya jangan blunder, jangan asal bicara gitu. Kayak umpamanya, pernah ingat saya pernah baca, pernah dengar itu waktu kasus ada kepala babi itu. Dengan enaknya orang yang harusnya mengemas dengan cara yang menarik, dia bilang makan aja, bakar aja itu, dimasak aja itu kepala babi. Ini kan bukan komunikator yang bagus gitu loh. Ini kan jadi beban presiden. Ini kan jadi beban presiden. Statement-statement seperti ini jadi beban presiden begitu. Jadi justru pembantu-pembantunya ini, apalagi tadi yang kepala komunikasinya pemerintah ini harus tadi mengorkestrasi secara baik dan benar supaya program-program itu bisa dipahami oleh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Dan yang lanjutkan silakan. Yang terakhir, integritas para kementerian ini, mungkin Pak Prabowo di awal-awal masih mengakomodir ya dari berbagai macam kepentingan. Tapi menurut saya ke depan Pak Prabowo harus juga berani melihat bahwa orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya ini orang-orang yang betul-betul memiliki integritas yang cukup bagus. Selain berintegritas, selain berperilaku berakhlak baik, juga harus jujur begitu ya, dan jangan membuat repot Presiden. Sama ucapannya jangan jadi beban Pak Presiden. Oke, sekarang kita bicara mitra Anda Pak Jajuli di Komisi 2 terkait dengan Menko Polkam Djamari Tjaniago. Nah, di tengah situasi politik belakangan ini ya Pak, dan juga ada kekhawatiran terkait dengan supremasi sipil, ini banyak masyarakat yang menginginkan jika Kementerian Polkam ini tidak dari background militer gitu. Jadi lebih cenderung meskipun purnawirawan ya yang menjabat saat ini ya. Jadi cenderung ada permintaan begitu ya dari masyarakat kalau sebaiknya dari figur sipil aja. Anda melihatnya? Iya, masalah sipil, masalah militer menurut saya jangan dipertentangkan, karena sipil atau militer yang paling penting itu adalah figur ini memiliki kapasitas, ya, memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan, memiliki kapasitas. Tentu ini yang paling penting, memahami persoalan, ya, ini yang paling penting. Saya tidak terlalu konsen terhadap sipil dan militernya ini. Yang penting dari sipil atau dari militer memiliki kemampuan, memiliki pemahaman yang cukup, memiliki pengertian, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas. Punya kemampuan, tapi usianya juga sudah lumayan uzur Pak, 76 tahun. Ada orang yang 90 tahun, 92 tahun masih jadi Perdana Menteri kalau di tetangga jiran ini. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin usia ini juga akan mempengaruhi, tetapi saya punya keyakinan bahwa Pak Presiden ketika mengangkat itu masih mempertimbangkan dari sisi usianya, yang artinya Pak Presiden saja mampu menjadi presiden, apalagi menjadi pembantu presiden. Iya, Pak Presiden masih juniornya ya di TNI Angkatan Darat. Iya, jadi kalau masalah ke usia ini, kan ada juga orang yang usianya baru 40 tapi penampilannya kayak 70. Ada juga orang yang usianya 70 tapi kemampuannya masih seperti 45. Semangatnya ya masih anak muda. Oke, Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat Menko Polkam yang menjabat saat ini Djamari Tjaniago, apakah tidak terlalu senior untuk memegang lembaga yang cukup penting, sentral dan strategis? Senioritas itu biasanya Menko Polkam dipegang oleh posisi senior memang ya. Tapi ini terlalu senior nggak Pak?
Ya itu relatif. Yang pasti dia lebih senior dari Pak Prabowo kan. Oke. Kompetensinya Eh, ataupun kedekatannya dengan Prabowo seperti apa Anda melihatnya? Nah, yang jelas memang secara normatif beliau itu sipil kan, karena sudah nggak di militer Purnawirawan. lagi. Iya, itu secara normatif. Hmm. Nah, tetapi mungkin yang jadi sorotan publik nantinya adalah pengalaman beliau di politik dan sipil itu kan tidak terlalu banyak. Ya, apa namanya, pengalaman utama beliau hanya di militer yang terutama kan. Hmm. Jadi kita belum tahu bagaimana sepak terjangnya dalam urusan-urusan yang terkait dengan hubungan dengan demokrasi, hubungan dengan Hmm. apa namanya, hubungan dengan masyarakat sipil secara umum. Hmm. Apa? Jadi aspek kompetensinya masih harus ditinjau lagi ya, masih harus dilihat, ditunggu lagi ya kiprahnya. Ya, yang pasti beliau dengan latar belakang yang sama dengan presiden, mungkin akan lebih mudah saling berkoordinasi kan. Kan sebagai figur senior, Pak Jamari itu nanti Menko Polkam yang akan mengkoordinasi banyak kementerian penting, Kementerian Dalam Negeri, termasuk kemudian polisi, termasuk Kementerian Pertahanan, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu termasuk TNI melalui Kementerian Pertahanan dan sejumlah lembaga yang penting. Jadi memang di sisi itu diperlukan sisi senioritas. Cuman masih harus kita lihat apakah dia memiliki kemampuan koordinatif yang cepat dan bisa mengendalikan, memastikan agar situasi keamanan kita kondusif, tidak sampai kecolongan dengan adanya peristiwa penjarahan seperti beberapa hari pasca protes besar kemarin, tanpa mengorbankan supremasi sipil. Ini yang masih menjadi pertanyaan kita, masih menjadi masih Pak Jayadi, menjadi bukankah masih ada figur sipil yang dinilai rasanya lebih cocok? Misalnya mantan Menko Polkam Mahfud MD yang kemudian juga ia bisa jadi jembatan di antara dua kubu yang saat ini sedang bertikai. Ya, itu kalau Pak Budi Gunawan kemarin kan dia menjadi jembatan Pak Presiden dengan PDIP ya, dan Ibu Mega. Tampaknya Presiden menganggap Ibu Mega sudah jelas sikapnya sebagai partai penyeimbang, bukan partai oposisi. Jadi itu dianggap sudah cukup, selesai, maka figur Menko Polkam tidak perlu lagi dilatari oleh pertimbangan politis seperti itu. Jadi mungkin pertimbangannya tidak lagi ke politis, lebih ke kemampuan koordinatif dan senioritas serta kedekatannya dengan dan pemahaman terhadap presiden gitu. Saya kira itu yang dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi kita harus lihat, memang sejumlah figur banyak di sana, figur sipil seperti Pak Mahfud MD yang cukup senior dan cukup bisa melakukan koordinasi ya. Tetapi mungkin dengan mempertimbangkan Pak Jamari Caniago yang berasal dari sama-sama berlatar belakang militer, mungkin akan lebih memudahkan komunikasi terus-menerus dengan presiden. Ya, Bagaimana? jadi ini juga menunjukkan ini reshuffle kali ini juga presiden tampaknya ingin betul-betul terjadi koordinasi dan komunikasi internal yang solid. Solid, ya. Itu termasuk yang kita bicarakan tadi. Sehingga program-program yang ada itu tinggal diimplementasikan tanpa ada problem komunikasi gitu tampaknya. Okay. Tapi harus kita lihat ya, karena yang diinginkan masyarakat itu kan yang paling pokok adalah perubahan kebijakan. Pertama yang bisa memperbaiki situasi ekonomi, ya kan? Ya, tantangan ekonomi dan stabilitas politik juga, Pak. Ya, kalau stabilitas politik itu kan dari sisi hubungan antar elit politik, hubungan antar elit sosial di Indonesia kan nggak ada masalah, ya. Tidak seperti di misalnya tahun 98 itu kan antar elitnya kan ada perseteruan, ada konflik, baik di tingkat sosial maupun di tingkat di ranah politik. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi sebetulnya stabilitas politik itu bisa terjaga. Stabilitas politik itu bisa terganggu kalau pertama kebijakan ekonomi pemerintah belum menyentuh harapan masyarakat untuk diperbaiki. Yang kedua kalau sumber-sumber kesenjangan antara perilaku pejabat negara termasuk DPR dengan masyarakat itu tidak dikurangi gitu.
Baik, Pak Jayadi, kalau misalnya kita melihat satu lagi pos strategis yang kemudian akhirnya diisi ya oleh Menteri BUMN, dalam arti Menteri BUMN Erick Thohir kemudian bergeser Ya. menjadi Menpora, apakah ini tidak bisa diartikan sebagai banyak lah yang mengatakan ini sepertinya turun kelas gitu ya? Karena kan memang kalau kita lihat kelompok kementerian itu dari kelompok satu kemudian jadi 3 misalnya. Iya, iya, iya. Ya, ya boleh aja disebut begitu. Yang pasti Pak Erik kan sudah turun kelasnya. Karena Menteri BUMN kan tidak sekuat dulu lagi sejak ada di Wewenangnya ya, tidak Menpora. sebesar dulu ya Ya, setelah Danantara dibentuk, oke. kewenangannya sudah sangat lemah gitu. Jadi, tapi pada saat yang sama Pak Erick Thohir kan punya passion di bidang olahraga kan. Dia sudah sejak lama kita tahu eh, penggila bola, bahkan sempat punya klub ya, Iya, iya, iya. klub bola, Inter Milan kalau nggak salah. Jadi dan sekarang ketua PSSI. Jadi dia orang yang memang dekat dengan dunia olahraga dan dengan demikian kemungkinan dia cukup paham apa itu aspirasi dan kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki dunia olahraga kita. Jangan lupa salah satu pemersatu bangsa kita itu olahraga, terutama sepak bola kan. Jadi ini kalau artinya misalnya untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan ataupun kebangkitan dunia olahraga atau sepak bola tanah air ya, yang artinya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua PSSI ini sebaiknya rangkap jabatan saja dibandingkan dengan adanya unsur politis di sini, karena kita tahu kalau Menteri Erick ya ini itu adalah warisan dari Pak Jokowi. menurut saya kali ini yang Menteri Menpora itu lebih menonjol unsur politisnya, dalam arti kan Menpora kosong, ya kan? Sementara posisi Pak Erick Thohir di Kementerian BUMN itu kan menjadi bahan evaluasi baik oleh pemerintah maupun oleh Pak Erick Thohir sendiri kan. Jadi saya sebut politis karena dia lebih banyak pos yang mengakomodasi posisi Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir kan dianggap cukup berjasa, cukup lama dekat dengan menjadi timnya Pak Prabowo sejak periode Pak Jokowi, terutama kampanye. Jadi posisi Menpora saat ini yang lowong itu lebih untuk mengakomodasi posisi beliau, begitu. Meskipun tentu saja secara normatif, ya itu tadi saya bilang alasan normatifnya kan ada, alasan objektifnya kan ada. Jadi nggak ujuk-ujuk beliau menjadi Menpora kan, nggak ada hubungan sama sekali. Misalnya tiba-tiba dari menteri menteri yang ada kaitannya gitu ya, tiba-tiba jadi Menteri Olahraga gitu ya. Ini masih ada backgroundnya. Tapi bukankah masih ada alasan? Tapi yang menonjol menurut saya lebih ke upaya memberi tempat kepada Pak Erick Thohir untuk mengisi jabatan yang lowong. Oke, kenapa tidak memberi tempat kepada Golkar? Karena bukankah dari dulu itu memang mungkin porsi jatahnya Golkar, dan juga yang kemarin itu Menteri Dito itu berasal dari ataupun kader Golkar. Nah itu politis lagi pertimbangannya. Golkar udah dapat Menteri P2MI, ya kan? Kalau di Kemenpora dikasih lagi Golkar, nanti pertimbangan politik lain kan jadi pertanyaan juga gitu. Jadi udah fix ya angkanya ya segitu ya. Iya. Nggak bisa, jadi hanya tukar tambah begitu ya. Harus diakui utak-atik menteri ini walaupun ada alasan yang sifatnya objektif seperti tuntutan masyarakat, ya jelas sekali kan pertimbangan politiknya tetap ada. Misalnya fakta bahwa presiden tidak mengurangi jumlah wamen, ya itu kan pertimbangan politik juga. Harusnya bisa saja sebetulnya untuk merespon kritik publik terhadap wacana efisiensi dari pemerintah, tapi tidak diikuti dengan perbuatan yang real dari pemerintah, misalnya itu kan bisa direspon dengan perampingan kabinet misalnya ya. Perampingan kabinet itu kalau sulit strukturnya dikurangi, kan bisa struktur kementeriannya dikurangi, bisa juga dengan mengurangi jumlah wamen misalnya kan. Itu memberi sinyal kepada publik bahwa pemerintah responnya itu cukup kuat gitu. Kalau ini kan cuma ganti-ganti nama aja. Oh, ada perampingan kok Pak, yang tadi Pak Jayadi sebutkan kan, Wamen Komdiji rangkap sama kepala PCO atau kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya, hanya satu itu Pak. Oke, kalau misalnya kita melihat dari Menteri BUMN ini kan saat ini memang kosong ya, apakah akan dibiarkan kosong terus Pak? Karena
saat ini kan sudah ada Danantara, jadi supaya tidak terbit dua matahari kembar gitu. Kalau saya ikut-ikutan jawaban politisi, itu hak prerogatif presiden. Yang lain dong, Pak. Iya, kalau dievaluasi kan memang sebagian besar urusan yang dilekatkan kepada BUMN sudah diambil Danantara, ya kan? Jadi penting nggak penting ya Pak posisi itu? Iya, untuk apa lagi? Sudah dilikuidasi saja. Kalau memang sebagian tugasnya akan lebih efektif berada di bawah badan baru yaitu Danantara. Ya, saya nggak tahu persis karena ini kan soal ekonomi dan soal manajemen lembaga perusahaan-perusahaan negara. Saya tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu. Tapi saya kira kalau memang sudah ada dua badan yang mengelola urusan yang sama, ngapain harus ada dua badan? Iya, oke. Nah, kalau misalnya Pak Jayadi melihat perombakan kabinet hari ini, bisa kita katakan dejokowinisasi ini tidak terbukti ya Pak ya? Itu banyak orang Jokowi kemudian banyak orang yang dianggap dekat dengan Jokowi atau loyalis Jokowi dicopot kan? Ada Abdul Qadir Karding, ada Budi Aris Setiadi, ada siapa lagi? Itu karena blunder dan tidak perform juga sih Pak. Tapi kan masih ada beberapa mantan Menteri Jokowi sekarang ada Hasan Nasbi. Kan Hasan Nasbi memang ada alasan juga untuk dicopot oleh presiden karena dia pernah mengajukan pengunduran diri kan, gitu. Jadi memang harus diakui bahwa sejumlah orang yang dianggap dekat dengan mantan presiden Jokowi itu sekarang dicopot tanpa ada ganti kan. Tapi masih ada Pak Erick Thohir, masih ada Mendagri, masih ada Kapolri. Ya masih ada kan. Tapi masih ada jilid-jilid reshuffle 2C gitu ya Pak ya? Tampaknya reshuffle-nya dicicil-cicil gitu. Dicicil-cicil. Bertahap ya. Oke, kalau misalnya dilihat ada beberapa tadi yang sempat Anda singgung, Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri ya. Kemudian Ibu Sri Mulyani juga, lalu Menteri Dito ya karena alasan kasus korupsi mertua, kemudian Budi Gunawan alasan kesehatan dan lain-lain. Apakah di sini Pak Presiden ingin menyampaikan jika pemegang utama keputusan ada di tangan Presiden. Jadi tidak menginginkan ada pembantunya ini yang resign, Pak? Iya, bisa juga disebut begitu. Kan kayaknya polanya kalau mengajukan tidak disetujui terlebih dahulu, bahwa disetujui apa enggak bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan bulan ya. Artinya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden bahwa dia menginginkan perubahan struktur atau nama di kabinet itu tidak hanya sepihak gitu. Kalau pengunduran diri kan bisa sepihak tuh. Nah, tapi dia ingin mengatakan oke, ada yang mengundur dan itu kalaupun dia dicopot itu memang setelah melalui prosedur evaluasi ya yang cukup menyeluruh atau cukup panjang dari berbagai pertimbangan ya, pertimbangan politis, pertimbangan kinerja, pertimbangan publik ya. Biasanya kan menteri-menteri itu ditunjuk atau diberhentikan itu karena terkait dengan minimal 3 pertimbangan itu kan. Pertama pertimbangan objektif kapasitas atau pertimbangan teknokratis, pertimbangan kinerja kalau dia sudah berjalan, yang kedua pertimbangan politis, yang ketiga pertimbangan komunikasinya atau pertimbangan publik gitu. Jadi bukan karena gaya Pak Presiden yang latar belakangnya militer, jadi cenderung otoriter gitu ya Pak ya? Jadi melalui beberapa pertimbangan yang sudah disiapkan, dipikirkan matang-matang, kemudian diputuskan seperti itu? Ya kita berharap begitu. Ya, ini kan apakah ini indikasi otoriter atau tidak? Kita lihat perkembangannya beberapa waktu ke depan. Karena ini kan pemerintahan belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun. Jadi mungkin itu bukan, tidak mesti yang seperti itu adalah tanda-tanda otoriter ya, tidak mesti. Bisa jadi itu gaya manajemen kepemimpinan aja, bisa jadi kan. Dan kita tahu bahwa sebagai orang yang berpengalaman di bidang militer, maupun di bidang bisnis ya, militer dan bisnis itu kan pola pengambilan keputusannya ketika bisa jadi mirip ya, bisa jadi apa yang sudah diputuskan di bisnis biasanya langsung dikomandokan misalnya kan, bisa jadi itu menjadi
latar belakang mengapa gaya kepemimpinannya seperti ini, gitu. Oke, jadi sebentar lagi kan akan jadi satu milestone untuk Pak Presiden, 1 tahun kepemimpinannya. Nah, kira-kira prediksi Anda akan ada reshuffle kabinet jilid 2C atau reshuffle akbar lebih besar lagi dari 11 orang yang dilantik hari ini? Kalau pertimbangannya kinerja, seharusnya ini sudah selesai harusnya ya. Kenapa begitu? Ingat nggak pada pertengahan Juni lalu, Presiden bilang tidak ada masalah kinerja kabinet, ya kan? Ya. Maka tidak ada reshuffle gitu. Jadi kalau ada reshuffle kali ini itu sebetulnya lebih karena peristiwa-peristiwa semasa, peristiwa-peristiwa yang kita alami terutama yang terjadi demo besar akhir Agustus dan awal September itu itu mengakibatkan adanya pertimbangan politik sekaligus juga pertimbangan objektif. Jadi harusnya reshuffle itu tidak berjilid-jilid gitu. Iya. Dan kalau misalnya saya kira jarang ya ada reshuffle itu menteri yang dicopot diumumkan terlebih dahulu tapi penggantinya nggak ada atau belum ada. Itu biasanya nggak tahu ya di masa Jokowi, di masa Presiden SBY kayaknya nggak pernah gitu. Dan biasanya juga sudah dibisikin dulu ya penggantinya kalau Anda akan dilantik. Betul, kalau sudah siap dilantik baru diumumkan kan gitu. Iya. Ini diumumkan dulu pencopotannya, tapi belum diisi gitu. Nah, bahkan sempat diisi ad interim seperti Menteri Menko Polhukam gitu. Itu tidak biasa dalam manajemen kabinet, itu tidak biasa. Tapi untuk yang kali ini mungkin itu masyarakat bisa paham, bisa memaklumi kenapa. Karena ada peristiwa demo besar kemarin, ya. Jadi pemerintah ingin cepat-cepat menunjukkan bahwa mereka pemerintah merespon tuntutan publik, tapi karena respon cepat itu, jadi respon cepatnya itu dicopot dulu menteri-menteri yang dianggap bermasalah atau orang yang dianggap bermasalah, tapi pemerintah perlu waktu untuk mencari penggantinya. Itu mungkin bisa dimaklumi ya. Yang jilid 2A kemarin, ya 8 September. Tapi kalau yang sekarang kan sudah punya waktu Presiden dan timnya untuk mengevaluasi secara menyeluruh, baik kinerjanya, pertimbangan politiknya, maupun pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya insidental, ya, atau juga kinerja. Harusnya kan sudah bisa tuh. Tapi kenapa masih, misalnya Menteri Erick Thohir dipindah ke Menpora, lalu muncul pertanyaan, bagaimana Menek BUMN? Ya, saya kira harusnya sudah ada cukup waktu lebih dari seminggu kan untuk mengevaluasi apakah Menek BUMN itu tetap diperlukan atau tidak karena adanya Danantara misalnya. Jadi kalau ke depan terjadi reshuffle berjilid-jilid lagi, saya menduga itu justru bisa menimbulkan dampak negatif persepsi publik kepada pemerintah. Artinya ada yang salah dengan proses perekrutan gitu ya Pak ya? Ada permasalahan dengan proses perekrutan, ada kesan ke pemerintah tidak mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam waktu yang cepat gitu. Oke, tapi yang harus kita apresiasi adalah langkah pemerintah Pak Jayadi dalam merespons aspirasi publik, kemudian bereaksi dengan begitu cepat dan terjadilah reshuffle kabinet di bulan ini saja sudah 2 kali ya. Dan kita harapkan para pembantu presiden ini bisa dengan cepat belajar, bisa dengan cepat beradaptasi, dan kemudian injak gaspol gitu ya untuk segera melakukan perubahan-perubahan ya agar bisa menjawab berbagai tantangan ekonomi dan juga stabilisasi yang terjadi politik yang ada di tanah air. Ya, respon awal pemerintah saya kira sudah cukup baik ya, yaitu dengan menanggapi permintaan publik soal menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang bermasalah, kemudian isu-isu terkait keamanan, dan terutama kemudian keinginan masyarakat agar ekonomi membaik atau adanya perubahan kebijakan ekonomi. Itu sudah direspon minimal secara simbolik, semua sudah direspon oleh pemerintah. Tinggal bagaimana mereka menjalankannya ya? Ya, apakah pilihan itu adalah pilihan yang tepat? Nah itu nanti time will tell. Terima kasih Pak Jayadi Hanan, Direktur LSI dan juga pengamat politik, dan juga tadi bergabung bersama kami anggota Komisi 2 DPR, Ketua Fraksi PKS Jajuli Juwaini yang kemudian di terakhir-terakhir ini mengalami gangguan komunikasi. Terima kasih Pak Jayadi, sekali lagi selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam, makasih Mbak.
Pemirsa, sekian NTV Prime hari ini. Ikuti program kami berikutnya. Saya Desmona Chandra pamit, sampai jumpa.